مولانا مولانا يا سميد أنا برحمتك يا ربي لا تضطجنا مولانا مولانا يا سميد أنا برحمتك يا ربي لا تضطجنا مولانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Gandu Jovi Nirvana. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah dan Madinah. Langsung saja simak penjelasan saya berikut ini. Tujuan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliannya di bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang disampaikannya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Strategi dakwah Rasulullah SAW dalam berusaha mencapai tujuan yang luhur tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun. Pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Rasulullah SAW menyeru untuk masuk Islam orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangganya sendiri dan kerabat serta sahabat dekatnya. Orang-orang yang telah memenuhi seruan dakwah Rasulullah SAW antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Rasulullah SAW, wafat pada tahun ke-10 dari kenabian. Yang kedua, Ali bin Abu Talib, yaitu saudara sepupu Rasulullah SAW yang tinggal serumah dengannya. Yang ketiga, Zaid bin Haritsah, yaitu anak angkat Rasulullah SAW. Yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat dekat Rasulullah SAW. Dan yang kelima, Ummu Aiman, yaitu pengasuh Rasulullah SAW pada waktu kecil. Abu Bakar As-Siddiq juga berdakwah ajaran Islam sehingga ternyata beberapa orang kawan dekatnya menyatakan diri masuk Islam. Dan mereka adalah yang pertama Abu Ammar dari Bani Zuhrah, yang kedua Abu Ubaidah bin Jarrah dari Bani Haris, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Zubair bin Awam, yang kelima Sa'ad bin Abu Waqqas, dan yang keenam Talha bin Ubaidillah. Baiklah, kita lanjut dengan dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah SWT agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Wahyu tersebut berupa ayat Al-Quran surah 26 Asy-Syu'ara yang artinya, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sungguhnya aku tidak bertanggung jawab apa yang kamu kerjakan. Baiklah, kita lanjut dengan tahap-tahap dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar masuk Islam. Walau banyak yang belum menerima agama Islam, ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hashim yang sudah masuk Islam tetapi merahasiakannya. Mereka adalah Ali bin Abu Talib, Ja'far bin Abu Talib, dan Zaid bin Haritsah. Yang kedua, Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Syafa. Pada periode dakwah secara terang-terangan ini juga telah menyatakan diri masuk Islam dari kalangan kaum kafir Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW, dan Umar bin Khattab.
Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian, sedangkan Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun 581 sampai 644 Masehi. Rasulullah SAW menyampaikan seruan dakwahnya kepada para penduduk di luar kota Mekah. Sejarah mencatat bahwa penduduk di luar kota Mekah yang masuk Islam antara lain: yang pertama, Abu Zar al-Ghifari, yaitu seorang tokoh dari kaum Ghifar. Yang kedua, Tufail bin Amr ad-Dausi, yaitu seorang penyair terpandang dari kaum Daus. Yang ketiga, dakwah Rasulullah SAW terhadap penduduk Yastrib atau Madinah. Baiklah, kita lanjut dengan strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah berlangsung selama 10 tahun, yakni dari semenjak tanggal 20 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah sampai wafatnya Rasulullah SAW tanggal 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Materi dakwah yang disampaikan Rasulullah SAW pada periode Madinah selain ajaran Islam yang terkandung dalam 89 surat Makkiyah dan hadis periode Mekah, juga ajaran Islam yang terkandung dalam 25 surat Madaniyah dan hadis periode Madinah. Mengenai objek dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah adalah orang-orang yang sudah masuk Islam dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansor, juga orang-orang yang belum masuk Islam seperti kaum Yahudi, penduduk Madinah, para penduduk di luar kota Madinah yang termasuk bangsa Arab dan tidak termasuk bangsa Arab. Dakwah Rasulullah SAW yang ditujukan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam atau bisa disebut sebagai umat Islam, bertujuan agar mereka mengetahui seluruh ajaran Islam, baik yang diturunkan di Mekah ataupun yang diturunkan di Madinah, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka betul-betul menjadi umat yang bertakwa. Selain itu, Rasulullah SAW dibantu oleh para sahabatnya melakukan usaha-usaha nyata agar terwujud persaudaraan sesama umat Islam dan terbentuk masyarakat Madani di Madinah. Mengenai dakwah yang ditujukan kepada orang-orang yang masuk Islam, bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya, mempelajari ajaran-ajarannya, dan mengamalkannya, sehingga mereka menjadi umat yang senantiasa beriman dan beramal saleh, yang berbahagia di dunia serta sejahtera di akhirat. Tujuan dakwah Rasulullah SAW yang luhur dan cara penyampaiannya yang terpuji menyebabkan umat manusia yang belum masuk Islam banyak yang masuk Islam dengan kemauan dan kesadaran sendiri. Namun, tidak sedikit pula orang-orang kafir yang tidak bersedia masuk Islam. Bahkan mereka berusaha menghalang-halangi orang lain masuk Islam, juga berusaha melenyapkan agama Islam dan umatnya dari muka bumi. Mereka itu seperti kaum kafir Quraisy, penduduk Mekah, kaum Yahudi, Madinah, dan sekutu-sekutu mereka. Adapun strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membina masyarakat Islam melalui pertalian persaudaraan antara kaum Muhajirin yang jauh dari sanak keluarga dan kampung halaman mereka, dipersaudarakan dengan kaum Ansor secara ikhlas dan hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Abu Bakar dipersaudarakan dengan Harithah bin Zaid, Ja'far bin Abi Thalib dipersaudarakan dengan Mu'az bin Jabal, dan Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Itbah bin Malik. Yang kedua, memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam dalam upaya menciptakan suasana tentram dan aman agar masyarakat Muslim yang dibina itu dapat terpelihara dan bertahan.
Rasulullah SAW membuat perjanjian persahabatan perdamaian dengan kaum Yahudi yang berdiam di kota Madinah dan sekitarnya. Tindakan ini belum pernah dilakukan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Isi perjanjiannya sebagai berikut. Yang pertama, kebebasan beragama bagi semua golongan dan masing-masing golongan mempunyai wewenang penuh terhadap anggota golongannya. Yang kedua, semua lapisan, baik Muslim maupun Yahudi, harus tolong-menolong dan saling membantu untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. Semua wajib mempertahankan kota bila ada serangan dari luar. Kota Madinah adalah kota suci yang wajib dihormati oleh mereka yang terkait dengan perjanjian itu. Apabila terjadi perselisihan antara Muslim dan Yahudi, maka urusan mereka diserahkan kepada Allah SWT dan Rasul. Dan yang terakhir, mengakui dan mentaati kesatuan pimpinan untuk kota Madinah yang disetujui dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sekian pembahasan singkat dari saya. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.